Requiescat in pace, beristirahatlah dalam damai, Pastor Leo Justin OFM Capuchin. Usianya 79 tahun. Ada banyak informasinya di internet, tapi saya mau bagikan pengalaman-pengalaman pribadi. Tidak banyak sebenarnya, karena ya kami satu ordo, tapi usia saya jauh dan hanya beberapa kali bertemu. Dan pernah kami tinggal di satu regio. Komunitas kami hanya berjarak sekitar 1,5 jam saja, dan itu di wilayah Kabupaten Karo. Waktu itu beliau sudah berkarya di Brastagi cukup lama ya, sudah banyak perjalanan, ada di Pakat, ada di Pangururan, di paroki-paroki di wilayah Keuskupan Agung Medan. Yang pertama saya mau katakan teladan dari ketekunan. Pastor Leo Justin ini sangat menginspirasi. Dia sangat mencintai kebudayaan setempat. Dia menulis kamus bahasa Batak Toba Indonesia, bahasa Karo Indonesia. Dan untuk saya ini salah satu teladan panggilan juga ya. Akhirnya dia memilih untuk menjadi seorang warga negara Indonesia. Saya pikir ini butuh perjuangan penguasaan diri untuk benar-benar sanggup lepas dari kenyamanannya, kemudian masuk ke Indonesia. Meskipun pasti ada sesuatu yang istimewa di Indonesia sampai dia dengan berani menyatakan diri saya Indonesia. Pastor Leo Justin adalah misionaris terakhir orang Belanda yang ada di Capuchin Medan, di kelompok di mana saya berada. Dan benar sebuah kehilangan yang besar boleh dikatakan. Kehilangan ini bukan melulu hanya tentang dirinya, tetapi tentang generasi-generasi awal dari kekapusinan yang ada di tempat kami. Saya pernah beberapa kali bertemu, memang tidak pernah satu komunitas, tetapi dia orangnya ramah, senang kita sapa. Akhirnya dia diberi marga Ginting, sejauh saya tahu, tapi ketika dia di daerah Batak Toba ada juga marga yang disematkan kepadanya. Dan dia tahu dengan baik juga bahasa Batak Toba, bahasa Karo juga. Saya pikir berbicara dalam bahasa itu soal apakah bagus atau tidak, saya tidak begitu tahu. Tapi dia ikut terlibat dalam penulisan kamus itu. Dan gereja-gereja inkulturasi, gereja yang dibangun dengan motif budaya setempat. Selain itu ada museum juga, museum Batak Toba, museum Karo juga digalakkannya dia bangun. Maka ada juga yang bertanya bagaimana kelak masa depan museum ini jika Pastor Leo Justin tiada. Dan ini sedang terjadi. Pastor Leo Justin pergi. Ya memang kena COVID awalnya, tetapi sembuh kemudian dari COVID, tetapi ada penyakit lain di mana usia beliau juga sudah sepuh. Dan benar-benar menginspirasi ya, terutama dalam totalitas dalam berkarya. Saya pikir ini satu pengajaran yang istimewa. Dia benar-benar mencurahkan perhatiannya, dia tertarik dengan ilmu kebudayaan dan dia benar memberi perhatian di sana. Saya pernah ikut satu pertemuan, ya dia juga seorang yang menikmati hidupnya. Satu pertemuan itu kami rapat, tapi pastor ini asik bermain soliter, main kartu di HP-nya. Dan beberapa kali juga Pastor Leo Justin di grup Capuchin terpencet olehnya rekaman suara 1 detik, entah suara apa, dan terkirim di grup. Saking begitulah barangkali perkenalannya dengan teknologi. Tetapi saya pikir apa yang dia lakukan sungguh istimewa, menginspirasi secara khusus bagi kami yang muda ini, tentang keseluruhan hati untuk mengabdi bagi gereja, tentang menjadi jiwa pribadi yang misioner yang ikut membangun gereja. Dan benar sangat dicintai umat, bukan hanya persaudaraan tetapi juga dicintai umat. Boleh disimak isak tangis dari para umat yang ikut melayat, yang ikut memberikan penghormatan terakhir kepada Pastor Leo Justin ini.
Misa Requiem dilakukan pada hari saya membuat video ini, sedang berlangsung penghormatan terakhir, baik secara adat juga secara gerejawi, dengan Misa Requiem yang dilangsungkan sesuai dengan protokol kesehatan tentu saja, dan akan dimakamkan di makam khusus untuk para saudara-saudara Kapusin. Seingat saya pernah meliput itu sebentar, makam Kapusin yang ada di daerah sini, dan akan dibawa ke sana. Umumnya sedemikian besar cinta umat kepada para pastor, ada saja permintaan supaya pastor dimakamkan di paroki di mana ia berada. Tapi sejauh saya tahu, Pastor Leo Justin akan dimakamkan di komunitas di pekuburan persaudaraan Kapusin. Semoga Pastor Leo Justin menjadi pendua bagi kita. Memang tidak semua mengenalnya, pengenalan saya sangat sedikit, tetapi dalam pertemuan-pertemuan saya pikir saya melihat dengan sangat berkualitas kesempatan itu, saya pikir. Dan penyesalan saya adalah bahwa saya tidak sempat mewawancarai beliau. Saya sudah berpikir sebenarnya ini akan menjadi pembicaraan yang istimewa suatu waktu nanti ketika akhirnya pastor ini berangkat dari dunia ini, tapi tidak terkabul. Ya oke lah, memang lain waktu, saya pikir akhirnya tidak terkabul. Begitulah satu kisah singkat tentang Pastor Leo Justin. Beristirahatlah ia dalam damai, dan semoga saudara-saudara yang ditinggalkannya bertekun dalam panggilan. Sebelumnya ada Pastor Ari Van Diemen, kedua terakhir yang masih hidup, tentu sudah meninggal juga. Beberapa kali kami bertemu, dia lebih sangat fasih bahasa Batak juga. Sekian saja saya pikir cerita-cerita ringkas tentang Pastor Leo Justin. Pernah sekali waktu Pastor Leo Justin mengajak anak-anak di Pakat, tempat dia berkarya dulu, untuk pergi ke stasi. Lalu dalam perjalanan pastor ini berkata, "Ngaboy hita maridi." Kita sudah bisa maridi. Maridi dalam bahasa Batak itu artinya mandi dalam bahasa Indonesia. Anak-anak ini heran, tidak ada air sebenarnya. Pastor, kenapa maridi? Kenapa mandi? Tidak ada air di sini dan kita dalam perjalanan. Diralat. Maksud saya bukan maridi tapi maradi. Maradi artinya itu berhenti sebentar, beristirahat, mengasuh. Berhenti untuk mengasuh. Dan begitulah pastor ini belajar berbahasa Batak Toba juga, dan dia punya lagu favorit juga. Sejauh saya tahu ada Tumuli domar sinundang Bohimi o Jesusi. Beristirahatlah dalam damai dan pace bene.